sedang tidak baik-baik saja, sadarkah Anda? Dulu saling sayang, sekarang saling serang. Ketika resepsi, hura-hura. Ketika mau bercerai, huru-hara. Rian, tapi Emang bener, ada yang gitu ya? tapi bener loh King. Sekarang ini tuh jadi aneh. Dulu tuh kayaknya pada saling sayang, malah sekarang jadi saling serang. Enggak, Itu kenapa jadi emang kayak ada? lifestyle. Sebentar. Apa? Lifestyle. Dulu saling sayang, Sekarang saling serang. terus dia bilang betul. Kagak nyadar lu. Aku memuja cinta setelah ku tahu cintanya palsu sebelum berarah karena cinta. Kita tuh sedih ya dengan berita selebriti tanah air banyak banget yang mau Banyak. bercerai, rumah tangganya tuh lagi goyang. Ya. Tapi bukan cuma bercerai, pertemanan juga banyak terjadi gitu. Karena tidak bersyukur, ingat perceraian tidak akan terjadi kalau imamnya tidak akan menceraikan istrinya. Terkecuali memang kalau istrinya sudah ada orang lain ya mau nggak mau ya lakinya harus ngurusin perceraian. Betul ya. Ya, Betul. cuman kalau buat Kinasar gimana? Sebagai orang yang pernah menikah, menurut kamu sarannya apa nih King buat mereka? Ya kalau belum bisa menikah ya jangan menikah Jangan dulu. menikah, Betul, aku setuju. Matangkan Aku setuju dulu itu. aja. Kan Aku kalau setuju. nikah itu bukan perihal pesta ya. Betul. Tapi Tapi kalau perihal jangan membina. menikah, ya jangan kawin juga. Maksudnya jangan menikah. Iya dong. Pokoknya jangan dulu berumah tangga kalau belum siap. Gitu. Kayak aku belum siap. Intinya, I'm not ready. I'm not Enggak, ready. Nih, tapi ini Aku dengar nggak baik-baik. siap. Gini, dengar baik-baik. Dalam sebuah hubungan tuh zaman sekarang kita nggak munafik ya. Mereka nggak mau nikah tapi mereka siap untuk kawin. Hati-hati. Kalau mereka nggak mau nikah ya jangan kawin. Ya, betul. aja dikawin. Ya. Apapun itu, kita berharap, ingatlah ketika kita melihat generasi dulu, zaman dulu ya, orang-orang itu lebih memegang prinsip daripada mengganti, lebih baik memperbaiki. Dan kita juga berharap semoga selebriti kita yang satu ini bisa memperbaiki hubungan rumah tangga dengan sang istri, yang kabarnya dia digugat cerai oleh sang istri. Kita berikan waktu dan juga ruang untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sang istri bilang katanya sang suami tidak menafkahi istrinya. Ya, di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Yama Carlos. Sehat, Yama Carlos. Aku tuh paling suka kalau bintang tamu baru masuk, wangi. Ya pagi hari ini fresh sekali Bang Yama ya. Ini fresh tapi happy nggak sih? Harus happy ya mas. Harus happy ya? Kayaknya. Kayaknya ya. Kita tidak mau menebak dan juga menduga Ya. siapapun yang selingkuh, tapi namanya rumah tangga ya diusahakan tidak boleh selingkuh. Untuk Yama Carlos, apa pesan untuk orang di luar sana tentang perselingkuhan? Tunggu tanggal mainnya. Wow. Langsung gini, tunggu tanggal mainnya. Terakhirnya langsung gini, enak zamanku kan. Tapi sebelumnya kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih sudah hari Yama Sudah Carlos. menyempatkan berbahagia ya. Mas Yama. Dan pastinya kami juga ikut prihatin atas apa yang terjadi. Semoga semua akan baik-baik saja. Amin, Dan yang amin. paling penting semua akan berlalu. Yes. Silakan Yes. Yama Carlos Betul boleh duduk sekali. dulu. Dan kita juga pastinya penasaran ya buat Sobat Ambiar. Rumah tangga yang terjadi selama 7 tahun sampai akhirnya digugat cerai oleh sang istri. Apakah tidak sayang? Dan kenapa sang istri menggugat cerai Yama Carlos? Mungkin ini alasannya. Yama Carlos 7 tahun menikah bersama dengan sang istri. Hampir. Hampir 7 tahun ya, sang istri Arvita. Apa rasanya menikah dengan Arvita selama hampir 7 tahun? Ya namanya rumah tangga itu kan apa namanya naik turun. Permasalahan pasti selalu ada dan wajar-wajar aja sih. Rasanya ya ada saat enak atau bahagia, ada saat apa namanya harus menghadapi masalah. Oke, up and down ya. Up and down ya. Tapi apa alasan Arvita menurut Yama Carlos sampai menggugat Yama Carlos untuk menggugat cerai? Alasannya dia, Iya. kalau sesuai dengan gugatan itu kan ada agama dan faktor ekonomi. Agama dan faktor Menurut dia. ekonomi. Menurut mereka. Menurut dia. Berarti Menurut ada manusia-manusia versi itu. menurut Yama Carlos. Tapi nanti kita akan bahas menurut Yama Carlos seperti apa. Kita Yes. akan bahas dulu menurut Arvita sepengetahuan Yama Carlos. Yang pertama adalah karena Agama, keyakinan. ya. Ya.
kita tahu bahwa dulu Arvita berkeyakinannya adalah Oh, tidak dulu. Dulu sampai sekarang tidak ada yang pernah pindah agama. Nah, ini yang harus saya luruskan, kan akibat narasi itu yang berhubungan dengan apa namanya keyakinan, akhirnya banyak orang, banyak netizen yang sok maha tahu Ya. mengira perempuan itu pindah server. Oke, pindah Padahal agama. nggak pernah. Berarti Jadi menikah dengan Oke. agama masing-masing Iya. gitu ya Mas. Dan bisa dibuktikan itu. menikah dengan agama masing-masing dengan perbedaan agama. Iya. Padahal sebenarnya kita lihat di Indonesia dimanapun itu banyak juga orang yang menikah berbeda agama tapi Betul. langgeng-langgeng saja. Iya, iya, Ya kan? iya, iya. Kemudian kalau faktor ekonomi pengakuan dari sang istri, Nah, terus maksudnya kan apa? Kita berbicara yang apa namanya, yang berhubungan dengan suatu keyakinan ya. Itu kan isu yang harus manusia, orang-orang itu apa namanya, hembuskan di publik kan. Ya. Sekarang gini deh, kalau dia mau berbicara tentang keyakinan, jawab dulu dengan jujur, kenapa mau menikah dengan saya? Kenapa baru sekarang? Iya, masa saya juga yang harus jujur? Ntar dikira gimana lagi ya kan? Itu, makanya kalau mau buat story itu, jangan sepenggal yang hanya menguntungkan dirimu aja. Kalau berani, buat story yang utuh. Tapi mohon Gitu. maaf Mas, di saat pernikahan 7 tahun itu kan tidak sebentar. Iya. Awalnya pasti sudah ada kesepakatan, kamu keyakinan ini, saya Oh iya, keyakinan ini. iya. Selama 7 tahun itu ada nggak perselisihan atau yang menekan sesuatu sampai pada akhirnya tidak bisa, kamu sebagai imam nggak, saya nggak bisa kamu sebagai imam karena keyakinan sama, atau ada Atau nggak? memang sudah pernah dibicarakan terlebih dahulu. Dan itu menjadi poin penting nggak di dalam 7 tahun pernikahan itu? Memang kalau saya harus jujur, jadi kalau saya tuh kalau apa namanya, kalau memang enggak, ya memang enggak gitu. Dalam perjalanan hampir 7 tahun ini, memang kami menghindari berbicara tentang Tentang suatu keyakinan di rumah. Oke. Itu karena itu apa namanya, akan menjadi pergesekan nantinya. Ya pernah bahas itu, tapi nggak sering, dan itu cuma di awal-awal. Diminimalisir. Iya. Oke. Kalau masalah ekonomi yang disebutkan oleh Arvita, emang masalah ekonominya itu seperti apa sampai diungkapkan? Ini salah satu alasan untuk menggugat cerai Yama Carlos. Nah, itu kan harus dia ungkapkan. Harus dia letakkan itu supaya ada alasan yang kuat untuk menggugat cerai saya. Itu sah-sah aja. Oke. Nah, sekarang kan tinggal manusianya. Kita berbicara ekonomi atau berbicara berkat itu, ya tinggal manusianya. Kalau saya pribadi disuruh berbicara tentang berkat, saya sekecil apapun berkat itu akan saya syukuri sampai kapanpun. Baik. Sampai mati. Nah, kembali ke manusia masing-masing. Kalau ada manusia yang hanya menghargai berkat yang mewah, yaitu urusan dia. Tapi kalau saya, meskipun sedikit atau kecil, yang penting halal, ya nikmatin dulu. Oke, baik. Syukurin Jadi dulu. berkat dan rasa syukur itu relatif, setiap orang berbeda ya? Iya. Itu versinya Arvita. Kalau dari versi Yama Carlos, Itu versinya Mas versi Yama gue itu. bukan. Maksudnya dari Arvita adalah mengenai keyakinan dan Keyakinan juga dan ekonomi. ekonomi. Kalau menurut Yama Carlos, adanya gugatan cerai ini karena kenapa? Nah, jadi kan di awal pihak sana kan berharap saya ini diem-diem aja nih. Diem-diem aja, duduk manis di rumah, nunggu surat gugatan datang, nunggu jadwal pengadilan. Ya udah kayak apa ya, kayak mengalir aja, dikirain. menerima nasib, menerima takdir. Oke. Ya kan? Cuman akhirnya intuisi saya sebagai manusia nih muncul nih, naluri nih. Ya kan? Ya. Muncul, saya cari tahu, akhirnya saya dapat, awalnya tuh saya dapat informasi yang katakanlah setengah matang lah. Nah, yang dari setengah matang itu saya lempar ke media sosial, tapi berupa narasi, gitu. Karena kan ketika melempar di media sosial itu, kita juga harus tahu apa namanya, pagar-pagarnya. Apa narasinya kurang lebih? Wah, ada itu di Instastory kok itu. Intinya? Waktu itu apa ya? Yang berhubungan dengan pihak ketiga, keempat, kelima lah, gitu kan. Pihak ketiga, keempat, kelima. Apakah Yama Carlos menduga gugatan cerai ini karena adanya perselingkuhan? Ini ada Lumayan ya. ada artikelnya nih. Geger, Yama Carlos sebut istrinya selingkuh dengan pria berinisial R. Apakah Rian Ibram? Kenapa sih yang
inisial R tuh selalu bermasalah Suka ya. selingkuh. Maksud kamu apa? Inisial R bermasalah. Maksudnya apa? Hai, sudahlah. Gak terima gua. Dia lagi sensi ya, Wak. Rigen. Maksudnya tadi, apa? Oke. Siapa itu, Mas? Inisial R tuh itu Rikon? kejadian 2019. Kejadian 2019. Emang berapa kali kejadian? Itu sebenarnya udah kalau menurut saya pribadi itu udah Hubungannya tutup udah lama buku. sebenarnya gitu. Nah, kenapa itu muncul inisial R di potak apa kalau istilah sekarang tuh potongan TikTok ya kan? Oke. Itu kan viral banget itu. Iya. Nah, cuman kalau kejadian utuhnya itu saya sedang menceritakan ini loh kronologisnya ada kejadian 2018, ada kejadian 2019, ada kejadian yang sekarang. Nah, cuman mungkin kepotongnya pas di inisial R itu. Oke, sebentar. Ada kejadian 2018, 2019, ada kejadian sekarang. Artinya ini statement dari seorang Yama Carlos Ya. menyatakan ada dugaan sang Yes. istri berselingkuh Nah, berkali-kali. Ini kalau media-media perhatikan sebelum manusia itu preskon, itu sebenarnya saya udah ngomong duluan di beberapa wawancara. Maksudnya ini, saya pernah bilang nanti pihak sana pasti akan bantah saya di poin ini. Terus nanti pasti pihak sana akan menyerang saya di poin yang dulu Yama Carlos pernah bawa Marco sebanyak 2 kali. Oke. Dan kejadian kan, Baik, Mas. ketika manusia itu respon, yang saya Poin-poin itu? yang saya ucapkan di wawancara jauh Di counter sebelum dengan itu ya. mereka preskon itu semua kan yang diomongin. Oke, kita kembali lagi sama tadi pernyataan Mas Yama Carlos. Mas Yama belum menjawab. Yang mana? 2018, 2019, dan kali ini. Iya. Apakah Nah. itu adalah dugaan perselingkuhan yang Perselingkuhan yang terjadi berbeda. berkali-kali? Nah, jadi ini ada rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Nah, kan pihak sana bilang saya mengamankan Marco karena dulu Yama Carlos juga pernah bawa Marco sebanyak 2 kali. Aha. Ya kan? Nah, sekali lagi, mereka cuma menggunakan penggalan cerita yang menguntungkan mereka. Kalau berani, utuh dong. Nah, sekarang gue buat secara utuh ya. Ya. Ada kejadian 2018, ada kejadian 2019. Ya, kejadian 2018. Ini Oke. dengan lelaki yang berbeda atau sama, Mas? Enggak, ini kalau 2018 itu ada kejadian pihak sana pergi tanpa pamit terus pulang dengan keadaan yang menurut saya tidak layak dan itu ada semua di buktinya. Tidak layak maksudnya? Ya saya nggak mungkin Mabuk. sebutkan di sini kan. Gitu Iya, ntar iya, dikira iya. Baik, silakan. dan akhirnya muncul surat pernyataan yang pertama. 2018. Surat pernyataan tanda tangan. Kita ke 2019. Surat ini muncul pernyataan ini untuk tidak melakukan hal tersebut atau Yes. apa? Oke, baik. Yes, 2019 dan ada apa lagi? sanksinya. Ya, oke. 2019 muncul lagi kejadian. Nah, ini yang akhirnya muncul inisial R itu. Oke. 2019 itu ada kejadian yang tadinya saya nggak tahu apa-apa, akhirnya ada istri orang masuk email ke email saya. Isinya kurang lebih? Kurang lebih begini, ibu itu menasehati dengan istrinya baik Mas gitu. ke saya, Langsung? Mbak Dewi. Gue nggak tahu juga tuh dari mana tuh si ibu itu dapat Email? email Isinya apa kurang lebih? kurang lebih tolong kasih tahu ke istrinya jangan berhubungan lagi dengan suami saya dan Wow. Oke. kemarin itu dan apa namanya dia nonton konser Ed Sheeran bersama teman-temannya. Oke. Kalau ibu itu nggak email saya juga nggak tahu apa itu. Baik, itu Tapi dugaan. Mas berarti artinya jahitan dari 2018, 2019 sampai dengan sekarang dengan orang yang sama? Oh enggak. Oh, Oke, beda. 2018 berarti ada dugaan perselingkuhan Iya, nonton iya. konser bareng tanpa sepengetahuan Mas Yama Carlos. 2019. Oke, yang sekarang Cuman dugaan kan nggak saya tindak lanjuti. baik, yang sekarang ada dugaan perselingkuhan lagi? Nah itu yang saya perjuangkan sampai detik ini. Perjuangkan dalam arti kata iya atau tidak adanya Mencari dugaan tahu perselingkuhan. atau Ya mencari nanti tahu. itu akan saya jawab di persidangan. ya. Oke, Gitu. sudah Cuman ada kan- buktinya? Ya? Ada bukti? Sudah. Baik. Apapun itu yang terjadi, barangkali hanya Yama Carlos dan juga sang istri yang Padahal aku tahu. tahu Mas Yama Carlos itu pada waktu main film tuh ke istrinya itu perhatian banget, sayang banget loh. Iya. Tapi apapun bukti nanti akan dibuka di persidangan ya. Ya, Mas karena itu Yama buat- Carlos bisa menuduh bahwa sang istri diduga melakukan tindakan perselingkuhan, tapi sang istri pun rasanya juga berhak untuk memberikan klarifikasi termasuk Oh juga silakan ya. berpendapat. Iya, Ini kan? juga pendapat dari sang istri sampai akhirnya menggugat Kak cerai. Vita. Yama Carlos. Boleh ya Mas Yama nanti tanggapi yang satu ini.
Ada uang masuk sekitar 1,5 juta rupiah tiap bulannya. Itu dari bulan Maret, April, bulan ini belum ada sama sekali. Maksudnya April bulan ini ya. Maksudnya dari saya keluar rumah, dia masih kirim uang dari bulan Maret lah. Sebelumnya saya nggak ada, jadi saya hanya dikasih makan saja. Ungkapnya. Oke. Maksudnya dikasih makan aja itu maksudnya gimana, Mas? Mau dijawab yang ini? Silakan. Oke. Karena ini, pihak sana kan mau membungkus semua ini kan akhirnya dengan, balik lagi nih ya, dengan keyakinan. Suatu negara itu kan seakan-akan kan masyarakat jatuh hati ketika sesuatu itu dibungkus dengan hal yang suci, keyakinan. Kalau menurut saya sih, kalau hal yang bagus dibungkus dengan hal yang bagus, silakan aja. Tapi ini kan ada dugaan kebusukan terus mau dibungkus dengan sesuatu yang suci ini, ya kan? Nah, sekarang kita berbicara sesuatu yang suci ini. Kalau dia memang berniat baik, itu kan kejadiannya tanggal 21 Februari saya ke Garut, ya. Terus tanggal 22 Februarinya saya terima WhatsApp panjang lebar yang intinya dia keluar dari rumah membawa Marco. Marco tuh anak dari... Iya, yang Mbak Dewi pernah ketemu itu. Nah sekarang ini lucu, makanya ada inkonsistensi kan. Mau berbicara hal yang baik, tapi ketika ada seorang suami yang lagi bekerja di luar kota, terus istrinya keluar dari rumah, terus gugat cerai lagi. Itu konsepnya kayak gimana ya? Baik, itu tadi ada satu pernyataan bahwa Nah makanya. 1,5 juta. Nah itu. Tiap bulan. Nah ini saya akan mengarah ke sana. Dia yang meninggalkan rumah, akhirnya saya mau bongkar ini semua, terus dia mau balas uang, itu seperti apa ya? Ya, tapi pertanyaannya, betulkah Mas 1,5 Oh bener, 1,5 juta per bulan? itu buat Marco. Oh itu buat Marco? Ketika dia kabur dari rumah ya, Baik. ketika dia keluar, kalau dia nggak dia berkenan dengan kata-kata pergi. kabur, saya ganti dengan ketika dia keluar dari rumah tanpa ada saya di rumah ya. Oke. Baik, jadi 1,5 juta rupiah itu sebenarnya untuk Marco selepas istri keluar dari rumah, gitu ya? Dan bawa Marco sampai sekarang saya nggak pernah ketemu. Sudah berapa lama? 21 Februari, saya terakhir ketemu Marco tuh 21 Februari. Ini udah tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 20. Tanggal 23. 23 ya? 3 bulan nggak ketemu. Tapi Mas, bicara tentang materi, ini boleh mungkin saya juga mewakili netizen. Artinya adalah di dalam pernikahan 7 tahun itu, Mas sebagai suami sudah betul-betul memberikan nafkah kepada istri yang dengan baik. Saya melakukan Ya. tanggung jawab saya sebagai suami. Ya. Nah, sekarang kan tadi kayak yang saya bilang, sekarang tergantung manusia itu Betul. sendiri bagaimana cara mensyukurinya. Ya. Oke, Baik. seberapapun itu maksudnya. Betul, Iya, betul. Setuju. Oke, baik. Tapi kan namanya nafkah juga memang kan begitu, apa ya bisa kita bilang spektrumnya panjang ya? Iya. Termasuk juga sandang pangan papan. Ini juga ada satu hal yang barangkali bisa jadi salah satu hal yang dibahas oleh seorang Arvita, diposting di media sosial. Mas Yes. Yama, silakan boleh tanggapi yang satu ini. Yang mana tuh? Dear Pak Yama Carlos, minta tolong banget ini, rumah yang masih Anda tempati sekarang itu statusnya sudah hampir ditarik oleh developer. Mohon maaf ini minta tanggung jawabnya, itu rumah harusnya kan jadi tanggung jawab bersama. Saya cuma minta tanda tangan di akte pernyataan yang menyatakan kalau itu rumah adalah haknya Marco. Tapi kalau nggak mau ya, kok malah saya dilempar ke lawyer Anda. Dan dibilang mau dikenalkan pasal. Wah, drama baru, kita mulai deh yuk. Here we go. Oke, Mas Yama Carlos, rumah yang ditempati sekarang ini Dia yang beli. dibeli bersama atau uang Dia yang beli. sepenuhnya dari Arvita? Dia yang Dia beli yang ya. Dia yang beli. Cash, kredit, Nyicil. nyicil. Ya. Cicilannya pun dia yang bayar, Iya. full dia yang bayar. Iya. Baik. Tadi disebut bahwa Mas Yama Carlos tidak mau menandatangani bahwa pada akhirnya rumah ini diharapkan jatuh kepada Marco, putra dari Yama Carlos. Iya. Alasannya? Itu bagian apa ya? Kalau saya nggak bisa ungkapin semua di sini, cuman kan begini loh. Marco ini umurnya masih 6 tahun, ya kan? Marco ini umurnya masih 6 tahun. Ya. Sekarang apa namanya anak yang masih di bawah umur Harus itu kan ikut ibunya. bukan. Ini
yang berhubungan dengan apa namanya dengan aset atau dengan harta. Anak yang di bawah umur kan belum bisa diserahkan, Belum ngerti belum juga. bisa diserahkan sesuatu aset yang besar. Iya betul, Iya, betul, iya, iya. betul. Ya misalnya itu emang punya dia aja. Saya nggak pernah bahas masalah harta apapun itu. Cuman Kenapa dia intinya, bahas begitu, Mas? ya mungkin itu solusi yang terbaik kali Mbak untuk menutupi. untuk apa mengerem apa yang saya mau bongkar ini selama ini. Mas Gitu. Yama, ini kan rumah yang beli Arvita. Dia Yes. pun juga nyicil pakai uang dia sendiri. Yes, Tapi Arvita lah dan Marco membawa Marco untuk pergi keluar dari rumah tersebut. ya. Sepengetahuan Mas Yama, mereka tinggal di mana sekarang? Gini, TKP yang pertama itu saya udah tahu titiknya. Itu juga karena saya harus berterima kasih dengan media sosial dan media mainstream. Kalau saya nggak vokal di media, saya nggak bakal menemukan titik itu. Serius. Karena saya memutuskan untuk berani bersuara, akhirnya pertolongan itu datang. Istilahnya data intelijen. Oke. Jadi Ya kan? tinggal bersama siapa? Boleh sikat? Nanti ya di tempat yang lebih tepat ya. Di tempat yang lebih tepat. Apakah Akan ada saya dugaan- ungkapkan. Oke. Apakah bersama dengan keluarganya atau bukan dengan keluarganya? Maksudnya? Tinggalnya saat ini bersama dengan keluarganya atau bukan Oh. dengan keluarganya? Dipastikan saya duga bukan bersama keluarga. Nah ini ada hal yang lucu lagi. Dua-duanya kan ini kan mau berbicara tentang suatu keyakinan. Ya. Jadi kira-kira sebulan yang lalu, pihak yang sana, yang laki, Ya. kan, yang mengaku sebagai temannya itu nelfon saya. Mengatakan? Panjang lah, itu percakapan ada hampir 1 jam. Oke. Percakapan laki-laki gitu, Mas. Iya, laki-laki. Intinya? Artinya intinya Intinya begini, dua-duanya ini menggunakan rumus yang sama nih. Ingin membalut semua dengan sesuatu yang suci nih. Oke. Ya kan? Cuman balik lagi terjadi inkonsistensi. Harusnya begini. Kalau dia memang mau mengakui dirinya adalah orang yang ya taat terhadap sesuatu, suruh dong ini perempuan ke rumah orang tuanya minimal. Oke. Iya. Jangan memfasilitasi, jangan menyediakan. Baik. Suruh Tapi dia Mas, pulang ke rumah orang satu tuanya. pertanyaan dari masalah ini pernah nggak Nah, Mas mau tanya, mau bahas perempuan yang di samping saya nggak? Oke, boleh. Kita Ini kasih cakep lihat dulu nih. postingan yang satu Hah? ini. Ini- Kita sebelum bahas ini siapa pembahasan yang cakep nih. perempuan samping Mas Yama Carlos, kita mau kasih lihat dulu. Ini ada sebuah caption yang dibuat Ya. oleh seorang Kak Arvita. Arvita. Mereka bisa-bisanya mengundang wartawan untuk datang wawancara yang konteksnya diduga menuduh saya tanpa bukti akurat dan mencemarkan nama baik saya di rumah saya sendiri, rumah yang full saya beli dari hasil kerja keras saya sendiri. Bahkan pajangan dan sofa yang mereka duduki pun, mohon maaf, itu saya juga yang beli. Mas Yama Carlos, tanggapannya. Apa? Ini rumah dibeli oleh Arvita, cicilannya pun dia yang bayar, dia yang keluar. Kenapa Mas Yama masih bertahan Iya di rumah bebas-bebas saja dia berstatement seperti itu. ini? Baik, Ya, nggak kenapa apa-apa. Mas Yama masih bertahan di Saya rumah udah ini? nggak di situ lagi. Oke, tapi press conference di rumah itu? Iya. Mas Yama, Mas Yama kan sebagai laki-laki digituin gitu, Mas Yama gimana kan? Oh iya ya, ini kan bukan rumah aku. Mas Yama nggak pengen pergi aja deh gue dari rumah ini atau kayak gimana? Ada nggak? Kan Nah, laki biasa pride-nya lebih tinggi biasa. Iya. Tahu. Nah, Atau memang sengaja biarin aja. nah itu dia. Ah. Ini Mbak, dalam menghadapi masalah kan kita punya strategi masing-masing. Betul, Oke. betul. Iya, dan Itu adalah salah satu strategi Mas dan lah nggak ya. semua strategi harus saya Diungkapkan. buka di Ya. publik kan. Yang saya butuhkan buka di publik akan saya buka untuk saya mendapatkan informasi yang lebih penting lagi. Tapi sisanya itu biar saya dan tim saya yang simpan itu untuk nanti di tempat yang tepat Ya. akan saya Buka. jabarkan. Baik, kami berharap semoga nanti di persidangan akan baik-baik saja, diberikan jalan yang terbaik. Bentar, kok nggak mau nanya ya Yang perempuan yang perempuan duduk? itu ya kenapa emang Mas? Nah, Ya, ini saya mau tanya, siapa itu perempuan sampingnya? Singkat ya Mas ya? ya kan? Ya, Singkat ya, itu siapa? itu adalah kepingan terakhir dalam peristiwa ini yang saya cari dan dia juga cari saya. Maksudnya apa? Apakah dia pasangan dari seorang laki-laki yang diduga punya hubungan spesial? Mbak G itu dia juga sedang menjalankan proses hukum cerai dengan
pihak suaminya. Suami yang diduga dekat dengan istrinya Mas Yama. Silakan simpulkan sendiri. Baik. Oke, Mas Yama Carlos, singkat. Apakah mungkin kemungkinan untuk kembali bersama dengan sang istri masih ada? Kemungkinan ke sana? Otak saya, pikiran saya, fokus saya hanya pada Marco. Saya harus perjuangkan Marco supaya Marco ada di tempat yang lebih layak. Itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan saya, masih mungkinkah untuk bisa kembali dengan Arvita? Ya itu dia. Jawabannya itu. Tidak ada ruang lain kecuali Marco. Berarti tidak ya? Iya. Yes. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan untuk Arvita? Untuk Marco aja. Untuk Arvita silakan. Untuk Marco aja karena saya berbicara hanya kepada darah daging saya. Yang bukan darah daging nggak Baik, masuk oke. hitungan saya. Emosi sekali sama Arvita ya? Apa? Emosi sama Arvita. Ya kan itu Ya, berarti- pastilah, Ya kan pasti. semua orang kalau Peristiwanya. dihianati pasti Karena akan di situ ada darah daging saya yang di tangan mereka. Baik, berapa lama Yes. ketemu Marco? 3 bulan. Apa yang ingin disampaikan untuk Marco yang bahkan ulang tahun pun tidak ketemu ya? Yes, cuman video call. Silahkan, apa yang mau disampaikan? Hulek, Cool. Thor tetap kangen sama Hulek nggak usah khawatir. Thor rindu sama Hulek. Pokoknya Marco tunggu Thor. Sampai Thor jemput Marco. Ya nak ya? Sabar ya nak? Panggilannya Thor. Thor. Iya, Marco panggil saya Thor. Kalau Thor bisa menghilangkan umat manusia di bumi ini, apakah seorang Yama Carlos bisa menghilangkan mereka yang diduga menjadi sumber masalah dalam rumah tangganya? Kita akan kembali sesaat lagi tetap pagi-pagi.